izinkan dan atas izin Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, perkenankan kami selaku ketua tim pengelola percepatan program kerja 100 hari Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat menyampaikan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut. Pertama yaitu launching pelaksanaan Jumat Berkah, yaitu telah dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu oleh bagian Kesra, dan program ini sebanyak masih launching dan kita harapkan nanti akan menjadi kebiasaan atau hal yang sifatnya terus menerus dilakukan dan akan menjadi jadwal yang akan secara periodik akan dilaksanakan oleh bagian Kesra dan nanti tentu akan bukan berbagai pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah launching Hutan Selatan Bersih. Kegiatan ini dikoordinator atau diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan hal ini telah ditindaklanjuti dengan terbitnya surat edaran Bupati Hutan Selatan dengan nomor 100.4.2/10 tahun 2025 tentang pelaksanaan hutan Hutan bersih di Pemerintah Kabupaten Hutan Selatan, dan telah pelaksanaan secara serentak pekan ini. Dan tentu nanti secara kontinu pelaksanaannya akan masih berjalan dari waktu ke waktu, sehingga kita harapkan nanti akan tercipta Hutan Selatan yang bersih. Kemudian yang ketiga adalah penataan dan rehabilitasi ruang pabrik. Nah, kita tahu bahwa di Hutan Selatan ada beberapa ruang pabrik yang ada di koridor Hutan Selatan, seperti ada di Patoga, ada RTH kapal boti dan sebagainya, kemudian ada di Simpang 7, kemudian di Majapahit dan sebagainya. Dan ini telah dilaksanakan kegiatannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan, dan tentu nanti kegiatan ini akan secara periodik akan dikembangkan dan akan menjadi kegiatan yang rutin dan terschedule. Kemudian yang berikutnya adalah pembersihan bawah jalan, drainasi dan pembenahan TPA maupun TPSD. Jadi ini sudah dilakukan kita beberapa yang lalu, yaitu pembersihan bawah jalan, kerjasama antara Dinas Perumahan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, termasuk Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya, sehingga diharapkan nanti akan menjadi kegiatan ini menjadi kegiatan yang rutin dan akan dilaksanakan secara terus menerus. Kita harapkan nantinya bau jalan yang selama ini banyak rumput dan sebagainya nanti akan menjadi bersih dan jalan akan menjadi terpelihara. Kemudian yang berikutnya adalah pemeliharaan penanganan jalan kabupaten atau jalan provinsi. Kita tahu bahwa di jalan kabupaten, jalan provinsi saat ini masih banyak yang berlubang, dan hal ini akan membahayakan dari pengendara maupun pengguna lalu lintas. Dan dalam program 100 hari ini telah dilakukan pemeliharaan, preservasi dan juga semacam tambal-tambal dan sebagainya, minimal untuk meningkatkan pelayanan dan pelayanan yang ada. Dan ini telah dilaksanakan di Dinas PU beberapa yang lalu, dan kegiatannya akan terus berlanjut sehingga kita harapkan jalan yang ada tetap terpelihara, sehingga fungsi jalan tetap akan dapat diandalkan. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kapasitas kelistrikan PLTD Batu Atas, dan ini juga program Bapak Bupati dari awal wanti-wanti dengan UPD dan kita semua bahwa Batu Atas menjadi prioritas dalam penanganan listrik, sehingga saat ini sudah beroperasi 12 jam, dan tentu nanti kita harapkan nanti akan bisa operasinya bisa bertambah dan sebagainya, dengan target nantinya akan sama dengan yang lain di daerah daratan menjadi 12 jam, sehingga nanti tidak bukan hanya di Batu Atas, nanti juga Bupati sangat berpesan pada kita semua bahwa
nanti segera harus turun tangan atau memprioritaskan untuk listrik di Sombu Garda 2. Dan tentu ini nanti akan menjadi bagian daripada program jangka menengah untuk yang tertuang dalam RPJM di Kabupaten Selatan. Kemudian yang selanjutnya adalah penggerakan perbaikan lampu PJU, dan kita lihat hasilnya bahwa sekarang ini hampir sebagian besar PJU telah menyala dan pada malam hari masih terang, sehingga beberapa titik lampu yang selama ini mati sudah diganti. Dan menurut laporan dari perhubungan kemarin ada kurang lebih 186 titik lampu yang diperbaiki dari Kota hingga sampai Sambulawa. Dan ini tentu akan meningkatkan rasa aman, rasa nyaman, dan juga ketertiban di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah launching bantuan seragam siswa miskin SD dan pembersihan gedung sekolah yang representatif. Dan ini secara launching dan secara simbolis akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei yang lalu dengan penyerahan bantuan seragam kepada siswa miskin secara ekstrim secara bertahap. Dan ini akan menjadi agenda dan juga program yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penganggaran dan juga mekanisme pengadaan daripada seragam yang ada. Kemudian juga selanjutnya telah terbangun pula gedung sekolah yang representatif, yaitu SD 1 Lalole, Kecamatan Sombu Barat. Kemudian yang berikutnya adalah launching integrasi pelayanan kesehatan gratis pada aparat sipil negara. Jadi sebagai pelaksananya adalah dari Dinas Kesehatan, yaitu telah dilaksanakan launchingnya pada bulan Mei, tanggal 2 Mei yang lalu, dan ini akan menjadi agenda secara berkala. Tentu ini akan menjadi semacam program bagaimana meningkatkan dan mengendalikan atau mungkin juga memantau kesehatan para ASN sehingga pasien bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Kemudian tentu nanti dari kesehatan akan membuat jadwal secara pemeriksaan berkala dengan cara gratis kepada seluruh ASN di Pulau Selatan. Kemudian yang selanjutnya adalah bantuan ekonomi produktif di 7 kecamatan dan Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan ini adalah dari BKKBN dan telah dilaksanakan di 7 kecamatan pada tanggal 9 Mei yang lalu, dan jumlah penerima manfaat sebanyak 13 kelompok tersebar di kecamatan. Selanjutnya adalah bantuan bibit pertanian dan peternakan yang diinisiasikan oleh Dinas Pertanian, terdiri atas beberapa ini penanaman perdana padi sawah dengan target 3,5 hektar di Kecamatan Sambulawa, dan demonstrasi dan juga launchingnya telah diberi Pak Bupati Serang beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga dari pertanian telah melaunching bantuan benih tomat, benih cabai kepada 8 kelompok tani, kemudian bantuan bibit atau benih bawang merah kepada kelompok tani buah beras sebanyak 3 ton atau 3.000 kg. Kemudian selanjutnya juga dalam strategi kerja Pak Bupati dari Dinas Pertanian menginisiasi mengadakan bantuan bibit ternak ayam sebanyak 1.000 ekor kepada 8 kelompok di 4 kecamatan. Dan selagi ini merupakan program yang sifatnya launching, dan nanti akan dilanjutkan dan akan dikembangkan secara bertahap, dan tentu semuanya ini akan masuk dalam program dalam RPJM yang telah atau sementara kita susun bersama. Kemudian yang berikutnya pertanian juga membantu bibit ternak ini sebanyak 1.000 ekor kepada 3 kelompok di 2 kecamatan. Kemudian selanjutnya ada kegiatan dari Dinas Sosial, yaitu bantuan
usaha ekonomi produktif, kemudian juga ditujukan pada disabilitas dan juga pada perempuan kepala keluarga. Dan ini telah disalurkan bantuannya pada saat tanggal 7 Mei yang lalu. Kemudian pelatihan keterampilan masyarakat itu telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berupa pelatihan kewirausahaan masyarakat berupa pengolahan bawang goreng di Kecamatan Tapan Dewa, dan itu dilaksanakan pada bulan Mei yang lalu. Kemudian pelaksanaan pasar murah dan pengembangan harga pasar. Dan ini sebagai inisiatornya dan sebagai eksekutornya adalah dari Dinas Perindak dan Ketahanan Pangan dalam upaya untuk menjaga inflasi daerah, dan tentu dilaksanakan pada saat itu waktu sebelum adanya hari raya Idul Adha, Idul Fitri, sehingga itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah launching satu desa satu produk atau one village one product. Jadi saya berbicara Pak Bupati bahwa nantinya itu diharapkan dalam satu desa itu ada produk unggulan yang akan menjadi ciri khas atau sebagai branding terhadap masing-masing desa. Jadi satu desa satu produk. Dan ini launchingnya telah dilaksanakan di tanggal 7 Mei yang lalu. Tentu ini nanti tidak akan berhenti pada seremonial belaka, tapi akan dilanjutkan secara kontinu dan program berkelanjutan secara terkoordinasi dan sinkronisasi dari beberapa dinas yang terkait, tentu dari ada pertanian, dari dinas PU dan sebagainya, sehingga upaya untuk mewujudkan satu desa satu produk itu akan jadi kenyataan, dan tentu ini akan nanti masuk dalam program 5 tahunan Bapak Bupati yang dituangkan dalam rencana jangka menengah untuk selatan. Kemudian yang berikutnya adalah pematangan pasar Lapola Sampolawa, yaitu oleh Dinas Perindak, dan ini sementara dalam proses pengerjaan karena memang pekerjaan ini akan terkait dengan masalah proses pengadaan barang jasa dan masih ada ketentuan yang harus tidak bisa secara spontanitas. Kemudian yang berikutnya adalah launching aksesoris khas daerah dan bantuan jubah perangkat adat desa atau kecamatan. Dan pelaksananya adalah di Dinas Kebudayaan telah dilaunching penggunaan aksesoris khas daerah di bulan Maret yang lalu, serta bantuan jubah perangkat adat melalui Dinas Kebudayaan. Dan ini tentu sebagai apresiasi dan penghargaan sekaligus semacam stimulan bagi para penggiat dan para tokoh adat untuk bagaimana dapat melestarikan dan juga mengembangkan kebudayaan kita, sehingga diharapkan nantinya di masa yang akan datang Butuh Selatan ini akan maju dan menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun demikian budaya akan tetap ada di masyarakat dan di kita, sehingga masyarakat kita kehilangan jati diri. Dan ini yang dimaksud dari Pak Jokowi yang telah disampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah launching promosi pariwisata dan pembuatan video promosi pariwisata. Dan hasilnya tadi kaitan dengan promosi pariwisata telah kita saksikan dari dalam video-video pembukaan dan sebagainya. Dan ini dilaksanakan juga sebagai pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan nanti diharapkan nanti video ini akan menjadi modal sekaligus untuk ajang promosi, sehingga bagaimana dapat meningkatkan dunia pariwisataan Butuh Selatan di pada masa yang akan datang. Berikutnya adalah masih ada memang beberapa kegiatan yang memang belum selesai dilaksanakan, namun ini dalam proses, seperti hanya misalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan sinkronisasi program dan kegiatan. Karena sekali lagi yang disampaikan tadi bahwa kita tidak akan cukup dengan anggaran kita,
Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menggunakan anggaran dari luar, dari APBN maupun anggaran dari provinsi, sehingga nanti diharapkan ada penjadwalan untuk para OPD dan juga para stakeholder di kesehatan untuk dapat berkoordinasi dan bagaimana mendatangkan dana-dana dari provinsi maupun dari APBN membantu di kesehatan. Dan ini agak terlambat karena memang perlu ada sinkronisasi program dari kita ke daerah yang dituju, misalnya ke kementerian maupun ke provinsi. Kemudian secara keseluruhan program yang telah terlaksana berarti sekitar 95% dan yang 2% masih dalam proses berlangsung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, meskipun sebagian besar program kerja kita sudah dilaksanakan, namun ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dan dilanjutkan sehingga hingga tuntas. Dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Namun demikian program kerja tersebut tidak bisa akan tapi akan terus dilanjutkan dengan program strategis yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Seperti halnya sekarang ini pemerintah daerah sudah menyusun RPJMD dan tentu akan menjadi pedoman kerja pemerintah daerah untuk mencapai visi misi dan juga pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi Bapak juga sampaikan bahwa tahun ini kita akan membangun kantor bupati yang berada di Lampung di Petoga, dan ini akan jadi start awal untuk bagaimana kita akan mempunyai kantor yang efektif dan tentu kita akan menjadi tidak merasa malu dan merasa punya kebanggaan dan kita bisa mengundang tamu-tamu di luar dengan katakanlah itu bahwa satu kantor yang bagus dan bisa melakukan investasi di kesempatan ada posisi yang sekarang kantor yang hanya melakukan relatif. Dan saat ini di dalam program ini satu persiapan yaitu kaitannya dengan penyiapan anggaran, penyiapan desain, kemudian penyiapan tata pelaksanaannya, karena tentu nanti dengan anggaran yang 18 miliar lebih dalam satu tahun, jadi dimungkinkan untuk dikatakan dalam multi years, sehingga tentu nanti kita minta bantuan dan dukungan dari DPRD untuk bagaimana mendukung program tersebut. Dan tentu program kita akan berkelanjutan selama beberapa tahun sehingga kita harapkan di akhir jabatan beliau kantor beserta fasilitas yang ada termasuk landscape itu akan bisa terbangun secara keseluruhan. Kemudian juga Bapak Bupati dan Bapak Bupati berkomitmen bahwa program yang sedang kerja ini bukan untuk mencari popularitas semata, tetapi merupakan langkah awal dalam memulai tugas, dan insya Allah di periode 5 tahun bertugas program tersebut akan berkelanjutan dan akan dikembangkan menjadi program strategis dan program prioritas. Nah, tentunya nanti kita harapkan program itu akan menjadi program yang berkesinambungan. Demikian penyampaian dari hasil kajian program kerja Bapak dan Bapak Bupati, dan tentu lagi ini bukan program akhir dari awal, dan saya terima kasih kepada Bapak Bupati kami tapi mengawal program itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.